sudah. Ini memang hari ini tuh hari ke-16 dari aku kemarin awal bulan rhinoplasty. Dan memang baru 3 hari 4 hari lalu aku sampai lagi ke Indonesia dan ya udah alhamdulillah berkegiatan lagi. Pada akhirnya memutuskan untuk open hidung gitu, apa sih yang membuat kamu? Alasannya mungkin lagi. Ya. Jadi sebenarnya ini adalah plan yang udah aku punya udah lama. Cuma aku kan nggak pernah share sama siapapun. Cuma makanya kalau misalnya dilihat, aku selalu bilang apakah setelah facelift akan melakukan apa lagi? Aku selalu bilang possibly kemungkinan besar. Tapi aku nggak pernah share. Bahkan semua prosedur operasi plastik surgery yang aku lakukan itu semuanya sebetulnya sudah ridho dan restu dari almarhumah mama. Jadi semua tuh udah aku omongin. Mama kan gak ada bulan Januari. Aku pertama kali waktu itu surgery di tahun 2023 itu facelift, lower facelift di Korea. Lalu 2025 ini aku melakukan 2 prosedur. Di bulan Februari itu facelift juga, cuma wajah bagian tengah ke atas. Dan kemarin ini aku melakukan lagi. Dan semua ini sudah aku minta izin sama mama dan mendapatkan restu dari beliau. Bahkan sebetulnya kalau boleh aku cerita sedikit dan share sedikit, yang support sekali untuk aku melakukan prosedur tersebut dan ini adalah satu plan yang sudah aku persiapkan dari jauh-jauh. Dulu waktu 2023 mama masih ada, jadi waktu aku surgery waktu itu mama menit. Cuma mama lah yang waktu itu doain pada saat aku lagi di ruang operasi juga, beliau tuh yang nggak berhenti zikir, berdoa, ngaji, sholat dan segala macam untuk kelancaran semuanya. Dan tahun ini karena memang sudah aku planning dari tahun-tahun sebelumnya. Kenapa sampai segitu lamanya? Karena pertama biayanya nggak kecil, biayanya besar banget. Menggocek berapa ya? Berapa Mbak? Jadi kalau yang untuk rhinoplasty sendiri kemarin aku melakukan di Bangkok ya, di Thailand dengan dokter yang namanya ini udah terkenal banget untuk urusan rhinoplasty, memang terkenal. He is the best. Memang beliau yang terbaik, ya. Namanya Dr. Kostik. Jadi kita udah tahu kalau udah nyebut namanya beliau, kita udah tahu bahwa ini pasti urusannya mahal. Dan memang betul pada saat aku cek juga harganya itu 660.000 baht. Kalau misalnya dikurskan itu sekitar 300 juta. Gitu. Jadi memang secara dananya juga begitu besar, aku juga harus libur sekian lama, nggak kerja gitu, sehingga otomatis penghasilanku juga nggak ada selama sekian lama. Anakku juga aku mesti pikirin gimana pengaturannya. Jadi ini semua sudah aku persiapkan sejak lama. Tapi puas nggak dengan hasilnya ini? Alhamdulillah, alhamdulillah aku happy dengan hasilnya dan mohon doanya dari semua dari KPI. Next lagi sih Mbak. Tidak menutup kemungkinan. Memang belum merencanakan apapun dalam bentuk cuma tidak menutup kemungkinan. Mbak Reza menghadapi Oke, aku jawab. Terus menghadapi pro kontra dari netizen sendiri seperti apa? ada sinus nggak ada. Aku tidak ada masalah dengan ini. Jadi seutuhnya 100% aku melakukan tindakan ini memang untuk kebutuhan estetik. Kenapa? Karena aku ini yang sebetulnya juga kenapa mungkin aku jelasin sedikit kenapa almarhumah mama itu dulu sangat amat suportif. Bahkan beliau dulu yang pertama kali bilang kamu harus benerin, kamu harus menjaga. Kenapa? Karena beliau bilang kamu masih bekerja di dunia dan ini masih menjadi sumber tahta utama gitu. Jadi karena itu untuk aku yang usia aku ini 47 tahun loh teman, 47 tahun usia aku, untuk aku bisa terus bertahan di dunia entertainment di usia aku yang udah sekarang ini, dan banyak memang hal-hal yang harus aku lakukan, korbankan mungkin ya, tapi habis gimana sampai saat ini inilah yang masih gitu. Jadi ya anggaplah ini sebagai investasiku. Mudah-mudahan dengan cara begini aku masih bisa mempertahankan karirku, memperpanjang umur karir gitu. Jadi kebutuhannya estetik. Pada saat aku ketemu sama dokter Kosit, aku juga bilang sama beliau, aku langsung bilang sama beliau gini, dok, saya ini mau operasi hidung buat bekerja, saya bilang gitu. Jadi saya ini kepengen hidung saya bagus saat dilihat di kamera. Jadi aku tunjukin sama dia tuh YouTube aku pada saat aku lagi diwawancara sama teman-teman tuh di YouTube kan ada tuh, aku kasih lihat sehingga beliau lihat, oh ternyata di kamera tuh wajahnya Dinda seperti ini, sehingga yang perlu dibenerin ini supaya di kamera terlihat, di layar TV terlihat lebih jelas.
sebenarnya itu. Jadi saya Pro kontra dari netizen. pro kontra itu udah pasti, udah tahu bahwa itu memang akan terjadi, expected, aku tuh tahu ya, tapi aku bisa bikin apa. Jadi keputusannya memang sudah keputusan aku, sudah pertimbangkan masak-masak segala resikonya ya, memang sudah aku pelajari juga, sampai pemilihan dokter pun sudah aku dengan hati-hati aku lakukan gitu. Jadi ya aku nggak akan bisa merubah semua netizen untuk jadi pro, ya nggak apa-apa, itu namanya memang ya sudah. Tapi terlihat lebih beda dan cantik dan berbeda seperti bukan dia Nadine kalau wajahnya itu seperti apa ketika mengaca gitu kan? Ya sejujurnya kalau aku sih alhamdulillah happy aja dengan hasilnya. Tapi yang lucu sebenarnya Aisyah, sampai saat ini aku masih belum ketemu sama dia langsung. Dan aku itu video call sama Aisyah itu sehari bisa 3 kali 4 kali video call. Dan sampai sekarang dia masih belum nyadar kalau aku habis rinoplasti. Dan aku belum ngomong sama dia. Alasan kenapa aku nggak ngomong karena 2002 tahun bulan Februari waktu aku facelift, aku bilang sama Aisyah, ya ibu mau facelift ya, doain ya, aku bilang gitu. Gara-gara aku bilang itu malamnya dia nggak bisa tidur. Besok aja dia nangis, dia telepon aku, dia bilang ibu aku nggak bisa tidur tadi malam. Kenapa? Aku bilang karena aku takut. Karena kamu bilang kamu mau surgery. Dia ini kan anak yang punya pengalaman yang mungkin kurang enak ya sama rumah sakit ya. Dia berurusan dengan rumah sakit, dia ngelihat hal-hal yang mungkin menyakitkan buat dia di rumah sakit. Apalagi dia juga pernah menjalani namanya surgery. Sehingga itu menakutkan buat dia untuk tahu aku menjalani namanya surgery. Walaupun itu surgery-nya untuk surgery kecantikan. Sehingga kali ini aku nggak bilang sama dia. Jadi selama aku di Bangkok, aku video call-an sama dia. Selama itu hidung aku masih bengkak dan masih ada ini, aku nggak liatin kameranya ke aku. Tapi pernah sekali aku nggak tahan karena aku kangen banget sama dia, aku liatin terus dia kaget, terus dia ngomong gini, ibu kamu surgery lagi, dia bilang gitu. Terus aku kaget, aku ketawa, terus aku cuma bilang gini sama dia, kenapa kamu pikir ini surgery, kenapa kamu nggak pikir aku cuma pakai nose patch biasa? Terus dia diam, oh iya juga ya, dia bilang gitu. Ya aku pikir udah biarin aja, nanti kan bentar lagi nih aku mau pulang ke Singapura, dia akan lihat sendiri, nanti aku baru akan. Itu melihat perubahan dari mukanya Karina sendiri. Dia sih sampai sekarang sih santai-santai, karena kita kan suka pakai filter WhatsApp tuh yang nanti ada kupingnya, yang mukanya jadi gimana gitu, sehingga dia nggak begitu nandain kayaknya. Karina, biasanya kan wanita kalau mau cantik diri itu ada momen spesial yang ingin dijalani. Ini Karina ada momen spesial. Ada momen spesialnya adalah karena memang udah sadar usianya udah segini tapi masih berkarir di dunia entertainment. Gak gampang sih mas buat kita yang udah usia segini gitu, apalagi mungkin ya kita dunia entertainment itu walaupun orang suka bilang tapi harus untuk bisa survive ya harus skill dong yang utama. Mau kita akui mau kita tidak akui, tapi menjaga penampilan itu adalah bagian yang kita harus ada Ini lama. Sejujurnya aku hanya 2 hari setelah operasi aku minum painkiller. Hari ketiga aku udah mati sekali. Bengkak itu aku dari pertama bengkak, kedua bengkak, ketiga bengkak, keempat mulai turun. Karena aku udah tahu dari pengalaman yang sebelumnya apa yang kira-kira aku harus lakukan. Jadi menjaga tubuh, jangan terlalu capek. Semua pantangan dari dokter juga aku jalani, aku urut ya kayak gitu. Terima kasih.